Makanya Tuhan Yesus pakai perumpamaan, kalau biji gandum ini tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Rudi, kalau nggak mau mati tetap rudi. Mau tahun 2010, mau tahun 2020, 2030, tetap rudi. Tapi ketika saya mau mati, buat menghasilkan buah jiwa-jiwa, nah di situ kuasa Tuhan bekerja. Jadi saudara, saya percaya teman-teman mengerti proses. Kalau suatu benih dimasukin ke dalam tanah, saudara, kemudian dia mau bertunas, itu kulit bagian luarnya pecah, betul? Dia pecah dulu. Nah itu kedagingan itu. Kedagingannya pecah, makanya keluar tunas. Nah kalau udah keluar tunas, dia akan bertumbuh. Kalau dia akan bertumbuh, dipastikan dia akan berbuah. Jadi prosesnya sakit emang Bang Esron, ya kan? Kita harus mengalami dulu kesakitan untuk bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Tanpa kita mengalami kesakitan, artinya kita banyak mengalami masalah, rintangan di tengah-tengah membangun tubuh Kristus ini. Kalau setiap kita mau mati, maka kuasanya dinyatakan di tengah kita. Kita harus berkata, saya mau mati. Kalau saya mau bertunas, bertumbuh, dan berbuah banyak, saya harus mati. Saya harus persembahkan hidup saya. Makanya Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, katanya, dan berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kalau kita nggak mau berubah, apa yang berubah? Nih, jiwa, saudara. Ini penting. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan. Jadi di dalam jiwa itu ada tiga, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak atau keinginan. Jadi kalau ininya tidak berubah, saudara, hatinya nggak perlu dirubah. Karena setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, dia sudah menerima hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinnya. Jadi hatinya sudah baru. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang apanya yang baru? Rohnya dan hatinya. Tapi ininya masih yang lama, saudara. Makanya Paulus bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hatimu sudah baru, rohmu, bahkan Roh Kudus sudah baru, sudah ada di sini. Tapi ininya masih pikiran dunia, pikiran yang sia-sia, perasaan-perasaan yang tumpul, perasaan yang sia-sia, keinginannya, kehendaknya masih keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah ini nggak bisa, saudara. Kita bisa bertumbuh dan berbuah kalau kita tidak mengalami yang namanya perubahan akal budi. Berubah pikirannya harus dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dan dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Jadi pikiran kita harus sama dengan pikiran Kristus. Kasih kita harus sama dengan kasih Kristus. Itu kasih dan penerimaan, kasih agape, saudara. Kalau kasihnya masih kasih filio, kasih storge, kasih eros, itu kasih manusia. Kasih yang penuh perhitungan dan penuh syarat. Kita tidak akan bertumbuh dan berbuah. Jadi sekali lagi, mari hari ini kita mau belajar pembaharuan akal budi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Jadi kalau kita harus serupa dengan siapa? Bang Esron, kita harus serupa dengan Kristus. Nah kalau ingin serupa dengan Kristus, pikiran perasaan kita juga